berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Berkatilah sekolah minggu hari ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Supaya lebih semangat, yuk kita tepuk Yesus dulu. Sudah siap ya? Tepuk Yesus. Yeay. Yesus. Yesus, yes. Yuk kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu berjudul Hai Mari Berhimpun. Di masa pandemi ini tetap jaga kebersihan ya. Rajin cuci tangan, kalau mau pergi kita harus pakai masker. Yuk kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu berjudul Dari Pulau dan Benua. Hati dan Alkitab kita ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan oleh Bu Lia. Silakan Bu Lia. Halo adik-adik yang ada di rumah. Ya, baik, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, siap ya? Yuk mari semuanya siap berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Sekali lagi kami bersyukur kami masih Engkau berikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam sekolah minggu. Meskipun masih secara online, tetapi kami tetap bersukacita untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, masih dalam memperingati hari kelahiran-Mu, kami boleh bersyukur dan bersukacita selalu bahwa kelahiran Tuhan Yesus membawa damai sejahtera bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, beri hati, beri pikiran, beri konsentrasi yang baik supaya kami bisa mendengarkan dan memahami cerita firman Tuhan hari ini sehingga bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon
Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyebut anak itu dan menatangnya. Sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab hari ini. Nah, cerita firman Tuhan hari ini kira-kira tentang apa? Baik, ada tayangan berikut ini. Kita simak sama-sama ya. Selamat menyaksikan. Anak-anak, coba perhatikan gambar itu. Sedang apa ya mereka? Kalian juga pernah kan berbicara? Dengan siapa? Apa yang kalian bicarakan? Kalau bicaranya dengan Tuhan, bagaimana ya caranya? Betul, dengan berdoa. Itu cara kita bicara dengan Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita bicara dengannya. Hari Minggu, kita juga ke sekolah minggu untuk berdoa kepada Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, dan juga mendengarkan Lause bercerita dari Alkitab. Nah, sekarang Lause juga akan bercerita. Anak-anak dengarkan ya. Hari Natal adalah waktu di mana Yesus lahir. Dia lahir di tempat binatang dan diletakkan di palungan tempat makanan binatang. Malaikat dan para gembala memuji Allah. Mereka sangat senang menyambut bayi Yesus. Ada seorang bapak yang sudah tua, namanya Simeon. Bapak ini sudah lama menanti-nantikan janji Allah, yaitu sebelum Simeon mati, dia akan melihat Yesus dulu. Dan ketika Yesus lahir di Bethlehem, tidak ada seorang pun yang memberitahu Simeon. Tetapi karena Simeon sering berdoa, bicara dengan Allah, maka Allah memberitahu Simeon untuk datang ke bait Allah. Di bait Allah itu, Simeon melihat Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk didoakan dan dipersembahkan kepada Allah. Janji Allah ditepati. Tuhan menjawab doa Simeon untuk melihat Yesus. Oh, senangnya. Tuhan pasti menepati janjinya. Simeon segera menemui mereka dan menggendong bayi Yesus. Lalu Simeon berdoa dan berterima kasih kepada Allah.
Di situ juga ada Ibu Hana yang sedang menunggu datangnya Yesus, Sang Juru Selamat. Ibu Hana tahu dari Alkitab bahwa Juru Selamat akan lahir untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel. Ibu Hana memberitahu semua orang kalau Yesus adalah Juru Selamat mereka. Yesus tidak hanya lahir untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Yesus lahir untuk kita semua, untuk saya dan untuk kamu. Kelahiran Yesus adalah hadiah yang sangat istimewa untuk kita orang yang berdosa. Allah mengasihi kita. Yes, Jesus loves me. Nah, adik-adik, bagaimana dengan tayangan tadi? Bagus ya? Ya. Yang tadi menceritakan tentang kakek Simeon dan juga nenek Hana. Betul sekali. Kakek Simeon dan nenek Hana ini bersuka cita sekali dan bersyukur kepada Tuhan dengan bertemu dengan bayi Yesus di bait Allah. Nah, anak-anak, kita juga harus seperti itu, selalu bersyukur dan juga selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Dan khusus pada peringatan Natal ini, biarlah selalu membawa sukacita kepada seluruh manusia, dan terutama juga kita harus selalu bersuka cita di dalam Tuhan dan selalu bersyukur dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Dengan caranya yaitu berbuat baik, selalu saling menolong, saling berbagi, membantu orang tua, menghormati orang tua, dan juga rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, dan juga tidak boleh malas-malasan. Nah, anak-anak, demikian tadi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini selalu memberikan kita semangat untuk mengikut atau selalu setia kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Dan firman Tuhan hari ini kembali menguatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Selalu bersyukur, selalu bersukacita, dan selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini, dan sebentar jika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami hari ini, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Kita semua katakan amin. Oke teman-teman, sekolah minggu hari ini sudah selesai ya. Ya, betul sekali. Tapi jangan lupa minggu depan kita berjumpa kembali. Tetap rajin berdoa dan juga jaga kesehatan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.